Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di kelas online akuntansi keuangan lanjutan. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan topik terkait dengan jurnal eliminasi yang diperlukan ketika kita akan menyusun konsolidasi antara induk dan anak perusahaan. Jika pada pertemuan sebelumnya kita lebih banyak membahas mengenai jurnal eliminasi yang pasti diperlukan oleh perusahaan ketika melakukan konsolidasi, jadi jurnal dasarnya ya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ke jurnal eliminasi yang diperlukan tergantung apakah ada transaksi tersebut di tahun yang berjalan. Contoh yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah jurnal yang diperlukan ketika menyusun konsolidasi induk dan anak perusahaan ketika adanya jual beli aset tetap antar perusahaan. Contohnya, induk perusahaan menjual kendaraan milik perusahaan ke anak perusahaan. Atau sebaliknya, anak perusahaan mungkin punya tanah yang dianggap sudah tidak terpakai lagi sehingga dijual ke induk perusahaan. Transaksi ini disebut sebagai transaksi jual beli aset tetap antar perusahaan. Dan jika transaksi ini terjadi pada tahun berjalan, maka diperlukan jurnal eliminasi ketika disusun konsolidasi. Bagaimana membuat jurnal dan bagaimana perhitungan yang diperlukan. Nah, kita akan membahas topik tersebut di pertemuan kali ini. Nah, sebelum kita membahas secara lebih detail tentang bagaimana perhitungan atau jurnal eliminasi yang diperlukan terkait dengan jual beli aset tetap antar perusahaan, pada kesempatan ini saya harus memberikan Anda pemahaman dulu terkait dengan apa yang kita sebut sebagai laba atau rugi konsolidasi. Karena ini akan menjadi salah satu hal penting yang perlu Anda pahami terkait dengan topik-topik selanjutnya. Jadi misalnya kita lihat di sini, katakanlah kita sebentar. Jadi katakanlah di sini kita ada dua perusahaan, yaitu PT Induk dan PT Anak. Nah, sehari-harinya kedua perusahaan ini mereka beroperasi secara terpisah, sendiri-sendiri. Tetapi pada satu tahun, pada satu tanggal di akhir tahun pelaporan, karena PT Induk dan PT Anak ini merupakan perusahaan yang memiliki hubungan subsidiary, sehingga diperlukan membuat laporan keuangan konsolidasi. Pada satu tanggal itu saja, maka dianggap dua perusahaan ini adalah satu perusahaan. Katakanlah kita sebut PT Induk dan Anak. Nah, mari kita perhatikan terkait dengan beberapa transaksi yang terjadi pada tahun berjalan. Nah, katakanlah misalnya PT Induk membeli barang atau katakanlah membeli tanah ya senilai 10 juta. Beli barang, mesin, atau tanah sejenisnya senilai 10 juta. Nah, kita sebut transaksinya sebagai transaksi T1. Lalu, barang tersebut disimpan PT Induk mungkin beberapa waktu, lalu kemudian dijual ke PT Anak. Nah, misalnya PT Induk, misalnya 10 juta ini katakanlah mesin. Yang ternyata setelah dipakai beberapa waktu oleh PT Induk, PT Anak ternyata butuh. Cari-cari agak susah sehingga dia lalu misalnya beli ke PT Induk. Jadi di sini PT Induk menjual barang tersebut ke PT Anak, sedangkan dari sudut pandang PT Anak itu membeli. Katakanlah barangnya itu dijual PT Induk senilai 15 juta. Nah, dari transaksi T1 ke T2 ini bisa dibilang bahwa PT Induk dapat untung sebesar 5 juta. Nah, kita lihat sekarang misalnya, setelah dipakai beberapa waktu oleh PT Anak, kemudian barang tersebut dijual ke pihak luar konsolidasi. Jadi, kenapa panahnya ini di luar titik-titik kotak ini menunjukkan bahwa ini PT Anak menjual barang tersebut yang tadinya dibeli dari PT Induk ke luar entitas konsolidasi. Sama di sini, jurnal T1 Anda lihat, panahnya dari luar menunjukkan bahwa di sini PT Induk membeli barang 10 juta ini dari pihak luar konsolidasi yang tidak berafiliasi ke grup Induk dan Anak. Nah, di sini PT Anak menjual barang yang tadi ia beli senilai 15 juta dari PT Induk, dijual ke pihak luar
pihak ketiga senilai 25 juta. Kita bisa bilang bahwa PT Anak dapat untung 10 juta. Nah, pertanyaannya sekarang adalah total keuntungan konsolidasi berapa? Total keuntungan grup induk dan anak. Oh, gampang Bu, tinggal di total. 5 juta ditambah 10 juta. Sehingga dapat di sini total keuntungannya adalah 15 juta. Nah, ini apakah sudah tepat? Itu pertanyaannya. Nah, ini sudah tepat jika situasinya sama persis seperti ini. Akan tetapi, kita akan melihat bahwa dunia bisnis itu sangat dinamis ya, sehingga situasi seperti ini bisa saja tidak sepenuhnya terjadi. Ada beberapa contoh kondisi atau situasi yang membutuhkan penyesuaian terkait dengan ketika kita menghitung laba atau rugi konsolidasi. Situasi seperti apa? Nah, kita akan coba bahas satu-satu. Kita coba lihat situasi atau kasus yang membutuhkan pertimbangan lebih lanjut. Nah, jadi kita lihat di sini ada 3 kasus. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, kasus A. Nah, jadi yang pertama kasus A, ketiga transaksi, yaitu berarti T1, T2, dan T3 ini terjadi pada tahun yang sama. Nah, itu kasus yang A. Nah, kalau kasus A, sama seperti ini. Berarti ini misalnya katakanlah terjadi pada Januari 2019, lalu T3 terjadi pada Desember 2019. Nah, pada situasi kasus A seperti ini, maka total laba atau untung konsolidasi sudah benar, yaitu 15 juta. Kenapa? Karena begini, jadi perusahaan yang kita sebut sebagai laba atau rugi konsolidasi itu adalah kita membandingkan antara keuntungan penjualan sama biaya, ya kan? Nah, permasalahan yang perlu Anda perhatikan adalah Anda tidak bisa sekedar menjumlah biaya. Misalnya PT Induk jumlah lalu ditambah PT Anak, tidak seperti itu. Tapi biaya yang dianggap betul-betul pengeluaran oleh grup konsolidasi itu adalah biaya yang dibayarkan ke pihak luar atau pihak ketiga. Dan penjualannya juga sama, jadi penjualan yang dianggap sebagai penjualan konsolidasi itu adalah penjualan yang dibayarkan kepada pihak ketiga. Artinya apa? Artinya kalau dari sudut pandang konsolidasi, maka yang dianggap sebagai pembelian itu hanya yang ini, T1. Yang ini tidak dianggap sebagai pembelian. Sehingga di sini pembeliannya adalah seharga 10 juta. Lalu kita lihat bahwa dari sudut pandang konsolidasi, penjualan yang terjadi itu hanya yang 25 juta yang ini. Penjualan yang 15 juta dari induk ke anak tidak dianggap. Yang dianggap hanya yang penjualan ke pihak ketiga. Sehingga kita bandingkan profitnya itu bukan menjumlah profit ini dan ini sebenarnya, tapi yang tepat dari sudut pandang konsolidasi ketika menghitung profit adalah menjumlahkan penjualan yang ini ke pihak ketiga 25 juta dikurangi dulu belinya berapa dari pihak ketiga yang lain. Oh, dulu belinya 10 juta. Sehingga dibandingkan barang yang dulu dibeli 10 juta dijual dengan harga 25 juta sehingga dapat profit 15 juta. Nah, ini adalah laba dan rugi dari sudut pandang konsolidasi. Jika jual ke pihak ketiganya ini lebih kecil dari 10 juta, jadinya rugi. Kebetulan ini lebih besar. Nah, ini adalah kasus A. Nah, jadi jika T1, T2, T3 terjadi pada tahun yang sama, maka gampang. Maka Anda bisa langsung menghitung, oh, laba konsolidasi 15 juta. Nah, situasinya kita lihat sekarang. Pada kasus B. Jadi, hanya transaksi T1 yang terjadi pada tahun tersebut. T1 itu yang mana? T1 itu yang ini. Jadi, pada tahun 2019, PT Induk hanya membeli barang dari pihak ketiga senilai 10 juta. Nah, T2 dan T3 ini terjadi pada tahun 2020. Jadi, belinya ini 2019, ininya belinya 2019, lalu di sini jualnya ke PT Anak 2020. Pada tahun 2019 itu, maka tidak perlu ada perhitungan tambahan yang dilakukan. Kenapa? Karena di sini pembelian T1 ini dianggap valid terjadi dari sudut pandang konsolidasi. Karena PT Induk membelinya dari pihak luar. Sehingga pembelian 10 juta dianggap valid betul-betul terjadi sebagai pembelian konsolidasi.
Jadi tidak ada jurnal eliminasi yang akan diperlukan. Jadi kita lihat sekarang berarti kasus A dan kasus B sudah kita bahas. Dua-dua situasi ini tidak menyebabkan jurnal eliminasi tambahan yang diperlukan. Nah, tapi coba kita lihat kasus yang C, di mana transaksi yang terjadi pada periode berjalan itu ada dua transaksi, yaitu transaksi T1 dan T2. Kita lihat, transaksi T1 dan T2 artinya cuma sampai sini. Nah, T1 dan T2 ini terjadi pada tahun 2019. Nah, PT Induk membeli dari pihak luar senilai 10 juta. Nah, lalu PT Induk jual ke PT Anak seharga 15 juta, PT Induk dapat profit 5 juta. Ini masuk laporan keuangan PT Induk. Ketika dikonsolidasi, di jumlah laporan keuangan PT Induk dan PT Anak, angka 5 juta ini masuk di total penjualannya PT Induk. Pertanyaannya sekarang, apakah ada jurnal eliminasi yang diperlukan? Nah, pada situasi seperti ini, yang dianggap transaksi yang terjadi oleh PT Induk adalah hanya transaksi pembelian, yang dianggap terjadi oleh konsolidasi, hanya yang pembelian 10 juta ini. Yang penjualan 15 juta ini dan PT Induk jual 15 juta ini tidak dianggap terjadi, karena dijualnya adalah ke PT Anak yang merupakan satu bagian konsolidasi. Jadi transaksi ini dianggap tidak pernah terjadi. Artinya transaksi profit 5 juta ini juga tidak terjadi. Nah, profit 5 juta ini kita sebut sebagai laba belum terrealisasi. Nah, itu dianggap sebagai laba belum terrealisasi. Nah, laba belum terrealisasi ini membutuhkan jurnal eliminasi untuk menghapus. Nah, Bu, berarti ini bagaimana? Nah, 5 juta ini berarti belum terrealisasi apa tidak dianggap? Nah, ini baru dianggap sebagai profit nanti pada tahun depan ketika transaksi T3 ini sudah terjadi. Nah, baru ketika T3 ini terjadi pada tahun 2020, nah PT Anak dapat untung 10 juta. Nah, PT Induk yang 5 juta ini, berarti realisasinya bukan pada tahun 2019, jadi masuk sebagai laporan laba konsolidasinya tidak masuk 5 juta, tapi dianggap baru masuk nanti di tahun 2020. Walaupun di sini Induk menjual ke Anaknya 2019, tetapi karena dianggap baru terrealisasi ketika terjual ke pihak ketiga, maka baru dicatat sebagai laba konsolidasi nanti pada tahun 2020. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Jadi, kalau Bu, intinya kalau cuma begini, misalnya PT Anak barangnya disimpan terus, dipakai terus, artinya bagaimana Bu kalau begitu? Kalau begitu maka profit 5 juta ini dianggap tidak pernah terjadi. Jadi anggapannya ya PT Induk beli barang. Dianggapnya adalah grup konsolidasi pembeli barang dari pihak keluar senilai 10 juta. Dan nilai pembelian yang dianggap dari sudut pandang konsolidasi adalah yang 10 juta, bukan yang 15 juta. Nah, itu sedikit review atau penjelasan tentang laba dan rugi konsolidasi. Memahami tentang laba rugi konsolidasi, kita coba terkait dengan aplikasinya dalam bentuk jurnal eliminasi yang kita perlukan. Oke, lanjut dulu. Nah, sekarang kita akan mulai dari contoh yang paling mudah, yaitu jual beli tanah. Jadi aset tanah. Jadi di sini contohnya kita lihat PT Induk membeli tanah dari PT Properti, yaitu PT pihak ketiga tidak berelasi, seharga 25 juta pada 1 Januari 2014. Lalu PT Induk menjual tanah tersebut ke PT Anak dengan harga 30 juta pada 1 Juli 2014. Jadi belinya 2014, dijualnya dari Induk ke Anak adalah tahun yang sama, 2014. Jadi T1 dan T2 terjadi pada tahun yang sama. Nah, sebelum kita membahas jurnal eliminasi yang diperlukan, coba kita review sedikit jurnal yang dibuat oleh PT Induk maupun PT Anak. Jadi PT Induk ketika beli dari PT Properti itu jurnalnya bagaimana? Lalu PT Anak, lalu ketika ada PT Induk menjual ke PT Anak, jurnalnya PT Induk seperti apa? Jurnal PT Anak seperti apa? Nah, kita review dulu sekilas. Nah, kita lihat pada waktu PT Induk membeli dari PT Properti, jurnalnya seperti ini. Yaitu
tanah 25 juta, kreditnya kas 25 juta. Lalu pada tanggal ini 1 Juli 2014 ketika induk menjual ke anak, nah kita lihat jurnalnya adalah pertama induk jual ke anaknya itu kan harga 30 juta. Jadi dia dapat duit 30 juta. Selanjutnya tanahnya itu dulu belinya 25 juta sehingga berkurang kredit 25 juta. Lalu keuntungannya karena dulu beli 25 juta dapat untung 5 terus dijual 30 juta, artinya PT Induk dapat untung 5 juta. Nah, ini jurnal dari sudut pandang PT Induk. Nah, kita lihat sekarang jurnal dari sudut pandang PT Anak. Nah, PT Anak beli tanah dari PT Induk harga 30 juta. Jadi langsung saja oleh PT Anak debit tanah 30 juta dan kreditnya kas 30 juta. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau membuat jurnal eliminasi. Nah, pertanyaannya, jurnal eliminasi itu seperti apa? Nah, transaksi jual beli tanah dari induk ke anak itu dianggap tidak pernah terjadi. Karena coba perhatikan di sini kita lihat yang transaksi PT Induk ini kan T1. Yang PT Induk menjual ke PT Anak ini adalah T2. Pertanyaannya sekarang, T3-nya ada tidak? Kalau Anda lihat, T3-nya itu tidak ada. Artinya apa? Tidak ada. Jadi artinya, karena T3 tidak ada, maka dianggap transaksi untung 5 juta ini dianggap sebagai untung belum terrealisasi atau tidak terrealisasi. Jadi harus dihapus. Ingat ya tadi yang ini kasus yang C, jika T1 dan T2 terjadi pada periode yang sama tanpa T3, artinya laba yang terjadi dari transaksi penjualan induk ke anak itu harus dihapus. Jadi kita lihat, jadi menghapusnya gimana Bu? Menghapusnya gampang. Anda tinggal buat jurnal kebalikan dari akun yang sudah ada. Yang pertama kita lihat akun keuntungan. Keuntungan yang ada di sini adalah keuntungannya kredit 5 juta. Sehingga artinya kita membuat di sini debit 5 juta. Karena di sini kredit, maka untuk dihapus kita taruh di debit. Yang kedua, tanah. Anda perhatikan untuk akun tanah, perhatikan bahwa pembelian yang dianggap pembelian dari sudut pandang konsolidasi adalah ketika PT Induk membeli tanah DPT Properti T1. Ingat, pembelian yang dianggap adalah T1. Artinya apa? Artinya nilai tanah yang seharusnya ada di laporan keuangan konsolidasi adalah nilainya adalah 25 juta ini. Kita hitung. Ini kan jurnal yang dibuat PT Induk dan PT Anak. Kita lihat nilai tanahnya, kalau lihat dari jurnal ini, itu berapa? Nilai tanahnya pertama PT Induk beli tanah 25 juta. Dijual kredit 25 juta, jadi nol. Nggak ada tanah di PT Induk. Di PT Anak, dia beli tanah DPT Induk harganya 30 juta. Sehingga di PT Anak ada tanah 30 juta. 0 ditambah 30 juta, sehingga artinya nilai saldo tanah di laporan keuangan induk dan anak ketika digabungin itu 30 juta. Benar nggak? Tidak benar ya, karena seperti yang saya bilang, kalau dibuat konsolidasi, yang dianggap benar adalah beli tanah yang ini. Waktu pertama kali dari pihak ketiga. Sehingga artinya kita perlu mengurangi nilai tanah dari 30 juta menjadi kembali lagi ke 25 juta. Sehingga di sini tanahnya kredit 5 juta. Nah, ini jurnal eliminasi yang diperlukan ketika Anda menyusun konsolidasi antara induk dan anak. Ini jurnal yang ini tidak harus dibuat. Itu jurnal bukan eliminasi ya teman-teman. Dua jurnal ini hanya untuk membantu menjelaskan dari mana jurnal yang ini berasal. Jurnal eliminasi yang dibuat ya cuma jurnal yang ini saja. Begitu. Nah, saya sudah kalau untuk ketika pada tahun berjalan ada induk dan anak yang menjual atau membeli tanah, maka jurnal eliminasi yang dibuat cukup hanya yang ini saja, yaitu jurnal untuk menghapus untung atau rugi terkait dengan transfer tanah antar perusahaan. Bu,
Kalau misalnya jual tanahnya di sini PT Induk rugi gimana? Ya tinggal dibalik jurnalnya, nanti tanahnya yang debit, ini akunnya bukan akun keuntungan ya, mungkin akun rugi. Nanti tinggal dibalik saja. Intinya prinsipnya itu yang pertama, untung atau ruginya dihapus. Jadi silakan membuat akun kebalikannya. Jadi kalau misalnya untung kan dia kredit, maka Anda membuat keuntungan di debit. Kalau misalnya di sini rugi, maka karena ada rugi nih di sini debit, maka Anda tinggal buat rugi kredit. Tanah juga sama, tanah tinggal ngikut aja. Jadi posisi keuntungan sama rugi di mana, nah itu tinggal masukin tanah. Itu paling gampangnya seperti itu. Sekarang pertanyaan saya, kalau misalnya PT Induk jual tanah ke PT Anak, itu beda nggak dengan kalau PT Anak jual tanah ke PT Induk? Nah, jadi terkait dengan jual beli antar perusahaan, kita mengenal ada dua jenis transaksi yang terjadi, yaitu namanya yang pertama downstream, dan yang kedua namanya upstream. Downstream itu gampang ya, down, berarti down itu ke bawah. Jadi induk menjual kepada anak. Nah, kalau upstream itu adalah kebalikannya, jadi anak menjual kepada induk. Ini kenapa dibedakan, Bu? Dibedakannya begini, teman-teman. Karena begini, jika transaksinya downstream, jadi transaksinya adalah induk menjual tanah ke anak, maka jurnal atau perhitungan eliminasi yang terpengaruh oleh penjualan tanah tersebut hanya jurnal yang ini saja. Jadi cukup membuat jurnal yang ini saja. Tapi, kalau transaksinya itu upstream, nah, kalau upstream, maka nanti Anda harus memperhitungkan terkait dengan non-pengendali. Intinya, kalau transaksi jual tanah itu adalah anak ke induk, berarti hitungan Anda itu ada dua yang terdampak oleh transaksi ini. Yang pertama adalah hitungan untuk yang jurnal ini. Yang kedua adalah hitungan terkait dengan laba non-pengendali. Mari kita lihat bareng-bareng ya. Mulai dari pakai contoh, biar lebih enak. Kita perhatikan langsung contoh full ya. Di sini diketahui PT Induk membeli 80% saham PT Anak pada 1 Januari 2001. Pada nilai buku, nggak ada selisih, aman. Dengan harga 240 juta. Nah, ini 80% saham ya. Jadi kita bisa tahu bahwa non pengendalinya nanti non pengendalinya berarti 20%. Non pengendalinya 20%. Selanjutnya, oke, nah diketahui pada 1 Juli 2001, PT Induk menjual tanah ke PT Anak seharga 35 juta. Jadi, PT Induk di sini menjual tanah pada harga 35 juta. Nah, padahal PT Induk awalnya sudah beli tanah itu dari pihak ketiga seharganya 20 juta pada tahun yang sama. Jadi kalau kita kode di sini itu yang ini adalah T1. Nah, yang ini PT Induk menjual ke PT Anak ini adalah T2. Seperti ini. Nah, jadi yang ini membeli tanah harga awalnya itu dibeli pihak ketiga 20 juta. T1. Nah, lalu dijual dari induk ke anak seharga 35 juta. Kita lihat induk menjual ke anak, jadi artinya ini transaksinya downstream. Gitu. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat kalau mau dibuat konsolidasi, seperti apa ya, Bu? Ini transaksi ini bagaimana? Data keuangannya ada di slide selanjutnya, kita akan coba lihat bareng-bareng. Jadi, saya akan menjelaskan langsung konsolidasi keseluruhan biar tidak bingung. Nah, jadi prinsipnya teman-teman perlu diingat bahwa jurnal eliminasi terkait transaksi jual beli tanah ini adalah jurnal tambahan tambahan dari jurnal-jurnal eliminasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi semua jurnal eliminasi terkait dengan konsolidasi antara induk dan anak perusahaan yang ada kepentingan non pengendali yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, itu semua jurnalnya dipakai lagi. Jadi jurnal yang kita pelajari kalau AKL ini memang akumulatif ya. Jadi jurnal yang sudah kita bahas kemarin itu akan terus muncul berkali-kali. Nah, kita lihat jadi transaksinya seperti ini. Ini data keuangannya. Kita lihat. Nah, pertama kita urut kerjain. Pertama kita lihat di sini
ada jurnal yang pertama adalah jurnal terkait dengan mengeliminasi pendapatan dari anak. Jadi kita lihat di sini ada pendapatan dari anak 40 juta, ini kan dieliminasi ya. 40 juta dieliminasi, hapus semuanya, dividen. Dividen, ingat yang dividen yang dihapus di jurnal ini hanya 80% saja. Seperti itu. Lalu sisanya, berapapun sisanya itu masuk akun investasi, menghapus investasi pada anak. Nah, selanjutnya yang 2 ini kita skip dulu bahasannya, kita lanjut yang nomor 3 dulu. Kita lihat di sini, kita hapus modal saham 500 juta, lalu saldo laba yang kita hapus modal saham 200 juta, lalu saldo laba yang awal ini yang dihapus 100 juta. Lalu investasi pada anak dihabiskan, investasi pada anaknya dihabiskan semuanya, sisa 240 juta. Lalu ekuitas non pengendali. Nah, ekuitas non pengendali ini karena tidak ada selisih, maka langsung saja 20% dikali 200 tambah 100 juta, dikali 20%, Anda dapat ekuitas non pengendali 60 juta. Selanjutnya kita lihat di sini, jurnal yang terakhir, eliminasi keuntungan penjualan tanah langsung di laporan keuangan sudah ditunjukkan. Di sini ternyata ada keuntungan penjualan tanah 15 juta. Nah, 15 juta ini berarti harus dihapus semuanya. Jadi nanti di konsolidasi tidak boleh ada 15 juta ini. Jadi langsung saja kita buat jurnal untuk menghapus ini. Nah, keuntungan itu kan kredit. Berarti untuk dihapus itu di debit. Jadi di sini keuntungan penjualan tanah debit 15 juta. Kreditnya apa, Bu? Kreditnya langsung saja tanah. Nggak perlu ngitung-ngitung lagi, tanah langsung kredit 15 juta. Udah, gitu aja. Nah, itu cara untuk membuat jurnal eliminasi ketika ada transaksi jual beli tanah antar perusahaan. Nah, ini kebetulan di soal sudah langsung dikasih tahu untung jual tanahnya berapa. Nah, kalau sudah langsung dikasih tahu, yang penting Anda membuat jurnalnya benar. Tapi kalau belum dikasih tahu berapa untungnya, mungkin untungnya masih jadi 1 sama pendapatan yang lain, Anda harus menghitung menggunakan informasi yang sudah diberikan. Nah, kita coba ya, kita masukkan ke kertas kerja seperti apa. Yang pertama, ini ya, jurnal untuk menghapus pendapatan dari anak. Lalu jurnal yang ini, untuk mencatat laba non pengendali, maaf ketinggalan. Nah, laba non pengendali kita lihat di sini, laba bersih PT anak kan 50 juta. Nah, di sini adalah kepemilikan 80%, jadi non pengendali kan 20%. Jadi kita hitungnya gampang saja. Hitungnya, jadi untuk menghitungnya laba non pengendalinya langsung kita kalikan saja 20% dikali 50 juta. Nah, gitu. Ini 20% ya, biar jelas. Nah, persen dikali 50 juta, kita dapat angka sebesar 10 juta. Nah, 10 juta itu masuk laba non pengendali, lalu nanti dividennya masih ada sisa ya, dividen tadi, dividen kita tadi ada 30 juta, dividen PT anak, dikurangi 24 juta, masih ada sisa 6 juta. Maka dihapus semuanya dividen, lalu nanti sisanya masuk ekuitas non pengendali. Sehingga ketika masuk di kertas kerja, ini jurnal yang pertama, ini jurnal yang laba non pengendali ya. Nah, lalu ini jurnal yang terkait dengan menghapus saldo investasi, sama persis seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, perhatikan jurnal yang terakhir adalah menghapus untung penjualan tanah, Anda bisa lihat. Jadi posisinya di sini menghapus keuntungan penjualan tanah, lalu di sini nanti masuk di sini akun tanahnya berarti berkurang sebesar 15 juta. Kita total di sini masuk ada hitungan kolom konsolidasinya sebagai berikut. Jadi kita lihat keuntungan penjualan tanah di sini tidak ada, kosong ya. Pendapatan dari anak juga 0, tidak ada. Tanahnya di sini 155 juta ditambah 75 juta, tapi karena ada jurnal eliminasi transaksi jual beli tanah dari induk ke anak, jadi tanahnya dikurangi 15 juta karena nilai tanahnya ketinggian. Harusnya lebih rendah 15 juta. Sehingga dapat 215 juta. Oke, itu adalah bagaimana membuat jurnal eliminasi ketika ada transaksi jual beli tanah antar perusahaan. Jadi intinya
jurnal yang terkait dengan jual beli tanah tadi nambah ya ke daftar jurnal yang sudah wajib kita buat kalau kita mau membuat konsolidasi. Nambah terus jurnalnya ya, jadi yang kemarin kita bahas dari 1 jurnal, 2 jurnal, dan seterusnya. Nah, Bu, mungkin muncul pertanyaan, Bu, tadi kan Ibu menjelaskan downstream, upstream. Ini dampaknya gimana ya? Kok belum muncul di sini? Nah, sekarang saya akan coba jelaskan bagaimana dampak transaksi downstream sama upstream itu dampaknya bisa berbeda terkait dengan jurnal eliminasi yang diperlukan. Kita lihat mulai dari yang downstream dulu ya, dari contoh ini. Nah, coba Anda perhatikan perhitungan ini. Jadi di sini sebentar, oke, jadi di sini Anda bisa lihat pertama kita ada laba terpisah PT Induk yaitu 155 juta. Nah, 155 juta ini adalah terpisah itu maksudnya adalah PT Induk laba sepenuhnya yang dari kegiatannya PT Induk tanpa menggunakan yang pendapatan dari anak. Kan kalau pendapatan dari anak ini kan PT Induk nggak jualan, jadi dia hanya di akhir tahun mengakui sebagian labanya PT anak. Jadi ini adalah laba terpisah, ini adalah laba PT Induk sepenuhnya dari kegiatan operasi PT Induk. Nah, kita lihat, nah labanya itu kan 155 juta. Dapatnya dari mana? 195 juta ini saya kurangi yang pendapatan dari anak ya. Dapat 155 juta. Nah, lalu dikurangi penjualan downstream anak. Nah, nanti kan ini kita exclude nih, yang ini. Sebentar. Nah, jadi yang pendapatan dari anak ini kita hapus nih nanti. Maaf, bukan, sorry, penjualan dari anak, penjualan tanah ini kan kita hapus. Nah, karena penjualan tanah ini kita hapus, jadi nanti kita bisa lihat di sini dikurangin 15 juta sehingga dapat laba terrealisasi ya, karena yang 15 juta ini dianggap tidak terrealisasi sehingga realisasinya terpisah adalah 140 juta. Yang berubah nilai labanya yang berubah adalah nilai laba PT Induk. Jadi yang tadinya 155 juta atau anggaplah 195 juta dikurangi ini ya, pendapatan anak ini 155 juta dikurangi 15 juta. Karena kita lihat di kolom ini adalah penjualan tanah ini keuntungannya adalah punyanya kolom PT Induk. Jadi yang berubah adalah labanya PT Induk. Nah, padahal kita lihat ini ngaruh nggak ke perhitungan laba non pengendali. Karena kalau kita ingat kan ada namanya laba itu ada laba pengendali dan non pengendali. Nah, kira-kira ini ngaruh nggak ke hitungan laba non pengendali? Kita lihat rumusnya laba non pengendali itu kan ada rumusnya labanya PT anak dikali proporsi non pengendali. Proporsi non pengendali 20%. Dapatnya dari ini ya, ini 80% kepemilikan. Artinya non pengendali adalah sisanya 20%. Nah, kita dapatnya itu 20% dikali 50 juta, dapat 10 juta. Ini laba non pengendalinya. Nah, kita lihat di sini karena penjualan downstream ini tidak mengubah laba terpisah PT anak, ini adalah masuk di kolomnya PT Induk, bukan kolomnya PT anak. Artinya apa? Artinya hitungan laba non pengendalinya tidak berubah, cukup 50 juta, nggak perlu ditambah, nggak perlu dikurang, langsung dikali 20%. Artinya jurnal eliminasi 15 juta ini tidak mempengaruhi jurnal yang lain. Pokoknya ya kalau transaksinya itu downstream, maka jurnal eliminasinya itu ya pokoknya ada cuma perlu ngitung yang untuk menghapus tanah begitu. Jadi jurnal-jurnal eliminasi yang lain itu cukup seperti biasa menghitungnya. Tidak dipengaruhi yang 15 juta ini. Itu kalau downstream. Artinya kalau upstream berpengaruh ya. Nah, kita lihat. Jadi ini contoh soal kalau upstream. Nah, jadi di sini yang menjual tanah itu adalah dari PT anak menjualnya ke PT Induk. Dan sama diakui penjualan sebesar 15 juta. Ini secara umum sama, cuma agak beda sedikit di angka-angka ini ya, karena biar seimbang, maka secara umum dia hampir sama. Jadi di sini tanahnya dijual, yang menjual adalah anak ke Induk. Upstream sama keuntungannya dapat 15 juta. Nah, kita lihat ketika penjualan upstream ini Anda lihat bahwa posisinya, keuntungan penjualan tanahnya ini posisinya ada di kolomnya PT anak. Artinya apa? Artinya di sini jika ini dihapus 15 juta ini,
Yang dihapus, yang kena labanya adalah laba PT Anak. Kita lihat ya. Nah, jadi kita lihat di sini pertama, ketika ini kan ada penjualan upstream nih. Ketika ini kita hapus, nah, ketika ini yang berubah itu laba PT Anak. Laba PT Induk nggak berubah nih dia. Nggak kena. Jadi yang kena itu ini adalah laba PT Anak yang terrealisasi. Jadi dari 65 juta laba PT Anak, ternyata 15 jutanya harus dihapus karena dianggap belum terrealisasi. Jadi yang berubah itu adalah laba PT Anak. Sehingga tadinya labanya di sini kita lihat di laporan keuangan di sini 65 juta. Di sini kita lihat berkurang 65 juta. Kalau mau dihitung terrealisasinya berapa, dikurangi dulu 15 juta sehingga dapat yang terrealisasi adalah 50 juta. Ini ngaruhnya kemana ya? Terkait dengan ini ngaruhnya teman-teman, ngaruhnya adalah terkait dengan jurnal yang alokasi laba non pengendali. Kalau Anda teman-teman ingat kan jurnal eliminasi ada beberapa tuh. Jadi salah satu jurnalnya adalah jurnal terkait dengan alokasi laba non pengendali. Nah, ini ngaruh Anda harus berarti artinya jurnal penyesuaian 15 juta ini masuk ke penyesuaian dalam menghitung laba non pengendali. Kita lihat di sini. Nah, jadi laba non pengendalinya itu ngitungnya adalah 65 juta yang ada di sini. Jangan langsung dikali 20%. Dikurangin dulu jurnalnya. Nah, dikurangin dulu 15 juta yang dari menghapus penjualan upstream, baru setelah itu dikali 20%, sehingga dapat angka 10 juta. Kesimpulannya, jadi kalau transaksinya itu upstream, jadi Anda nemu nih, oh penjualan barang upstream. Nah, ini artinya apa? Artinya pertama ada satu jurnal khusus untuk menghapus atau mengeliminasi laba atau rugi belum terrealisasi. Plus Anda harus masukin angka yang dihapus itu masuk ke penyesuaian terkait dengan perhitungan laba non pengendali. Sementara kalau downstream itu teman-teman nggak perlu ngitung penyesuaian untuk laba non pengendali. Pokoknya kalau penjualan downstream, maka teman-teman cukup mikir satu jurnal saja tambahan, yaitu jurnal untuk menghapus untung atau rugi penjualan belum terrealisasi. Begitu perbedaannya. Pusing ya? Oke, saya harap tidak pusing. Kita nanti akan coba masuk ke latihan, semoga lebih gampang ya. Oke, jadi di sini kita lihat jurnal eliminasi untuk laba belum terrealisasi. Nah, ini kan tahun pertama nih jurnal eliminasinya. Nah, sekarang kita lihat. Jadi misalnya kalau Anda menjual, jadi PT Induk menjual tanahnya ke PT Anak pada tahun 2011. Nah, jadi jualnya misalnya di sini adalah jualnya terjadi pada 2000X1. Nah, jadi jualnya induk ke anak itu misalnya contohnya jualnya pada 2000X1. Nah, 1 tahun kemudian 2000X2 Anda melihat, ngecek. Waduh, ini tanahnya masih dipegang. Belum dijual ke pihak ketiga. Artinya apa? Artinya yang selisih 15 juta yang belum terrealisasi itu tidak terrealisasi dan tidak akan pernah terrealisasi sampai tanahnya dijual ke pihak ketiga. Artinya setiap tahun harus dihapus terus. 15 juta itu dihapus terus-terusan. Sampai tanahnya terjual. Nah, jurnalnya gimana? Jurnalnya diulang-ulang terus. Jurnal yang tadi bedanya hati-hati. Yang dihapus itu bukan keuntungan penjualan tanah. Yang dihapus sudah berubah menjadi akun saldo laba. Jadi jurnalnya sama terus-terusan setiap tahun diulang. Jurnalnya seperti ini nanti. Kalau sudah lewat dari tahun berjalan. Jadi penjualannya misalnya tanahnya terjadi 2000X1, kita mau buat jurnal untuk 2000X2. Maka nanti seperti ini. Kalau downstream gampang, tinggal langsung saldo laba awal 15 juta. Tapi hati-hati kalau upstream Anda tidak masuk saldo laba awal 15 juta semuanya, tapi Anda pecah sesuai dengan proporsi parent dan non pengendali. Jadi di sini kan 80%. Yang ini. Sementara yang ini adalah 20%. Sesuai dengan di soal.
Jadi yang 15 jutanya itu harus Anda pecah jadi 2 untuk tahun-tahun selanjutnya. Tapi kalau tahun 2000X1-nya nggak masalah. Kalau 2000X1-nya mau downstream mau upstream sama jurnalnya. Debitnya untung penjualan tanah, menghapus kreditnya tanah. Tapi mulai tahun-tahun selanjutnya itu baru dibuat akan ada perbedaan jurnal kalau transaksinya itu adalah beda, yaitu yang satu downstream, yang satunya upstream, seperti itu. Oke, jadi materinya cukup sampai seperti ini. Nah, ini ada latihan atau tugas, yaitu L63 dan L67. Untuk detail tugasnya Anda bisa lihat di page assignment yang ada di Bismart yang kita gunakan. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Stay safe, keep healthy. Hati-hati, jangan mudik, tetap stay di rumah masing-masing. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.